Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem pendukung keputusan atau decision support system. Sebelumnya perkenalkan, yang pertama ada Dina Yuniar Putriana, yang kedua ada Fathul Amalia, yang ketiga ada Labibah Konita Sarisda, dan yang terakhir ada Muhammad Syifal Munir. Sistem pendukung keputusan menurut Little tahun 1970 merupakan suatu sekumpulan prosedur berbasis model untuk memproses data serta memberikan pertimbangan kepada seorang manajer dalam membentuk keputusan. Sistem pendukung keputusan menurut Moore and Cheng dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang berkemampuan mendukung serta menganalisis data dan pemodelan keputusan yang berorientasi orientasi perencanaan masa depan dan digunakan pada saat-saat yang tidak biasa. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Di sini terdapat 3 jenis. Yang pertama, keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real time, internal, dan detail. Prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusan ini sangatlah jelas. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Lalu jenis yang kedua yaitu keputusan semi terstruktur. Keputusan ini mempunyai sifat, yakni keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan. Informasi yang dibutuhkan fokus, spesifik, interaktif, internal, real time, dan terjadwal. Dan jenis sistem pendukung yang terakhir yaitu keputusan tidak terstruktur. Keputusan ini yaitu keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau sering selalu terjadi. Keputusan ini menurut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas. Selanjutnya yaitu manfaat sistem pendukung keputusan. Di sini ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, meningkatkan kontrol, daya saing, dan kemampuan pengambilan keputusan futuristik dari organisasi. Selanjutnya, memfasilitasi komunikasi interpersonal. Selanjutnya, mendorong pembelajaran atau latihan. Selanjutnya, karena sebagian besar digunakan dalam keputusan yang tidak terprogram, maka menggunakan pendekatan baru dan menetapkan bukti baru untuk keputusan yang tidak biasa. Dan yang terakhir yaitu membantu mengotomatisasi proses manajerial. Selanjutnya untuk tipe-tipe decision support system, yang pertama itu ada informasi analisis sistem, di mana dalam sistem ini data dianalisis dan laporan informasi yang dihasilkan misalnya berupa analisis penjualan dan sistem piutang dagang. Yang kedua itu ada accounting system, yaitu untuk melacak informasi akuntansi dan keuangan, misalnya akun akhir, piutang, hutang akun, dan lain-lain yang melacak aspek utama pada bisnis. Yang ketiga itu ada status inquiry system, membantu dalam mengambil keputusan manajemen tingkat operasional, manajemen atau tingkat menengah. Yang terakhir itu ada data analisis system, analisis kooperatif dan penggunaan rumus atau algoritma, misalnya analisis arus kas, analisis persediaan, dan lain-lain. Selanjutnya untuk tipe-tipe decision support system, yang pertama itu ada informasi analisis sistem, di mana dalam sistem ini data dianalisis dan laporan informasi yang dihasilkan misalnya berupa analisis penjualan dan sistem piutang dagang. Yang kedua itu ada accounting system, yaitu untuk melacak informasi akuntansi dan keuangan, misalnya akun akhir, piutang, hutang akun, dan lain-lain yang melacak aspek utama pada bisnis. Yang ketiga itu ada status inquiry system, membantu dalam mengambil keputusan manajemen tingkat operasional, manajemen atau tingkat menengah. Yang terakhir itu ada data analisis system, analisis kooperatif dan penggunaan rumus atau algoritma, misalnya analisis arus kas, analisis persediaan, dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu tahap pengambilan keputusan. Yang pertama ada tahap pemahaman. Proses pemahaman terhadap masalah dengan mengidentifikasi dan mempelajari masalah terhadap lingkungan yang memerlukan data. Kemudian data tersebut diolah dan diujinya. Selanjutnya yaitu digunakan sebagai petunjuk dalam menemukan pokok masalah. Selanjutnya yaitu mencari solusi, kemudian bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Selanjutnya yaitu tahap perancangan. Tahap perancangan sebuah proses pengembangan, analisis, dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang mungkin untuk diambil atau dilakukan, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif. Selanjutnya yaitu tahap pemilihan. Tahap pemilihan sebuah proses pemilihan salah satu alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perancangan untuk menentukan arah tindakan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang dapat dicapai pada tahap berikutnya, yaitu memilih solusi terbaik. Selanjutnya yaitu tahap penerapan. Tahap penerapan ini bertujuan untuk melaksanakan dan menerapkan alternatif tindakan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi, yaitu dengan menerapkan solusi dan membuat tindakan lanjut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.